Ya, perkenalkan saya Muhammad Aditya Arya Nugraha dengan NIM 666 Sini saya akan menjelaskan tentang analisis IFAS, EFAS, matriks SWOT, dan balance scoring dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Eh, Gambaran umumnya di sini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, mulai dari pelayanan KTP, elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga pengolahan database kependudukan. Instansi ini berperan penting dalam memastikan ketepatan data penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan dilakukan melalui loket-loket terintegrasi dan sistem informasi kependudukan nasional untuk menjamin akurasi keamanan data serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, di Dukcapil Kota Serang terus meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan kapasitas aparatur agar pelayanan administrasi kependudukan semakin cepat. Ya, di sini ada faktor internal, yaitu yang pertama ada kekuatan. Mencakup SDM yang berpengalaman, prosedur layanan yang sudah standar, sesuai standar regulasi nasional, ketersediaan sistem informasi kependudukan, jangkauan layanan luas melalui kerjasama dengan kecamatan dan layanan jemput bola, komitmen organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kelemahannya itu ada ketergantungan pada sistem pusat. Kapasitas SDM digital belum merata, fasilitas dan ruang pelayanan masih terbatas, belum optimalnya digitalisasi dokumen, dan terakhir ada sosialisasi layanan belum merata. Sini ada faktor eksternal meliputi peluang. Yang pertama, dukungan regulasi nasional terkait percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penerapan layanan online dan otom- otomatisasi dokumen, kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa sehingga layanan dapat diperluas melalui unit layanan mandiri, peningkatan kebutuhan data kependudukan dari berbagai sektor, tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelayanan cepat dan terakhir ini ada ancaman, yaitu resiko kebocoran dan keamanan data, tingginya jumlah penduduk, gangguan jaringan atau server pusat, dan tidak ada kesenjangan literasi digital masyarakat, dan terakhir ada perubahan kebijakan pusat yang cepat dan menuntut adaptasi organisasi dan SDM secara terus-menerus. Di sini ada pembobotan dari IFAS, selanjutnya ada pembobotan eksternal dari IFAS-nya. Nah, kuadran IFAS berada pada sumbu X dengan nilai S dikurangin W sama dengan 0,20. IFAS berada di sumbu Y dengan nilai O dan dikurangin T-nya itu minus 0,5 dengan posisi IFAS yang berat. Eh, Posisi IFAS dan IFAS itu ada di kuadran 2 SWOT, menunjukkan bahwa organisasi memiliki kekuatan internal yang baik, namun menghadapi tekanan atau ancaman eksternal yang cukup tinggi. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah strategi ST, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi ancaman seperti penguatan digitalisasi layanan, peningkatan OSOP, serta optimalisasi kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan untuk menjaga kualitas layanan di tengah tantangan eksternal. Strategi strategi pengembangannya itu ada strength ke trait, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, mengoptimalisasi sistem SIAK untuk minimalisasi gangguan mobilitas kependudukan terhadap akurasi data, memperkuat keamanan data melalui prosedur standar dan komputasi SDM yang berpengalaman, meningkatkan koordinasi dengan pusat untuk mengantisipasi gangguan server dan memastikan kelancaran pelayanan, meningkatkan layanan jemput bola untuk
warga yang memiliki keterbatasan literasi digitalisasi. Menyusun SOP adaptif agar kekuatan prosedur layanan standar mampu mengikuti perubahan. Itu ada selanjutnya ada dari big decentricnya, mengurangi kelemahan, meningkatkan pelatihan pegawai, memperkuat infrastruktur jaringan lokal, memperluas edukasi layanan kepada masyarakat, mengoptimalisasi perencanaan ruang pelayanan. Dari SO-nya memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang mengoptimalisasi SDM berpengalaman, memanfaatkan sistem siap untuk memperkuat integritas data, mengembangkan inovasi layanan online berbasis teknologi guna mempengaruhi kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan layanan jemput bola melalui kerjasama, menggunakan prosedur layanan yang sudah terintegritas, terus dari strategi WO-nya, mengurangi kelemahan dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui seiring pengembangannya teknologi, memperbaiki fasilitas, fasilitas layanan, mempercepat digitalisasi dokumen, penguatan sosialisasi layanan berbasis media digital. Rumusan strateginya menurut Ibrahim itu strategi harus dimulai dengan analisis situasi spesifik, spesifik organisasi untuk di Dukcapil Kota Serang ini berarti memanfaatkan kondisi layanan saat ini. Dari pemetaan tersebut ditetapkan tujuan strategis jangka menengah, prioritas programnya, digitalisasi surat dan arsip, perluasan layanan jemput bola, dan sebagainya. Pelaksanaan strategi menurut Ibrahim 2024, pelaksanaan menerjemahkan sasaran ke dalam rencana aksi yang konkret. Satu, download modul digitalisasi, dokumen, dan integrasi siap dengan portal layanan online. Membentukkan tim implementasi lintas bidang dengan peran jelas dan alokasi anggaran program. Yang ketiga ada program pelatihan intensif SDM untuk pengoperasian sistem dan SOP baru, serta pilot layanan digitalisasi di kecamatan prioritas, lalu skala up berdasarkan evaluasi seluruh kegiatan dilengkapi dengan timeline. Evaluasi strateginya, menurut Ibrahim, evaluasi dilaksanakan melalui pengukuran berkala terhadap KPI dan mekanisme feedback cepat, pembuatan dashboard, onboarding, monitoring real time, review triwulan untuk mengidentifikasi gap, serta mekanisme corrective action. Selain itu, dilakukan audit kinerja tahunan dan survei kepuasan publik untuk memastikan strategi adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dinamika kebutuhan warga Kota Serang. The balance score-nya itu ada finansialnya 65, internalnya kita didapat di 88%. Layanan, layanannya kita dapat di 78% dan customernya kita didapat di 80%. Ya, bisa dibaca ya di sini dan segala macamnya. Ya, sekian terima kasih.